Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali berjumpa bersama Ustaz dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang amat menggetarkan jiwa. Membahas sesuatu yang kadang mungkin menyesakkan dada karena rasa cinta yang mendalam yang ada dalam hati kita terhadap Nabi kita. Selamat datang Nabi kekasihku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, inilah KD yang akan kita pelajari. Selamat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku. Pertama, menghayati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam periode Makkah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Yang ketiga, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Keempat, menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Yang kedua, mendemonstrasikan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Yang ketiga, menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Yang kelima, menunjukkan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Yang keenam, menjelaskan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Yang ketujuh, menjelaskan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Nah, inilah KD dan tujuan pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya Ananda, ini ada peristiwa-peristiwa penting. Di antara peristiwa penting yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap episode, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun adalah waktu yang amat berharga untuk kita teladani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik, menit, minggu, bulan, tahun, itu adalah waktu-waktu emas yang bisa kita teladani. Maka tidak ada satu sejarah manusia pun, tidak ada satu biografi manusia pun yang ditulis sampai hari ini selengkap biografi, selengkap perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri teladan kepadanya. Maka setiap yang datang dari Nabi adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita. Baik perkataannya, segala sesuatu yang dikatakan beliau, sesuatu yang beliau lakukan, sesuatu yang beliau kerjakan, sesuatu yang beliau setujui, ya, maka itu adalah sesuatu yang amat penting. Maka itulah yang disebut dengan hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat berharga episode perjalanan kehidupannya, dan ketika kita menyelami sejarah beliau, apalagi kalau kita baca buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ulama yang luar biasa, maka sejarah-sejarah beliau itu adalah sejarah yang amat luar biasa. Seperti ya, sejarah Nabi Muhammad ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini juga sangat lengkap. Nah,
bagi Ananda silakan baca lagi sejarah Nabi Muhammad, karena ketika kita membaca sejarahnya banyak hal yang membuat bergetar jiwa kita. Ananda yang berbahagia, ini diantaranya tahun 571 Masehi. Ananda tahu inilah tahun pertama Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, lahir. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ini tonggak awal ya cikal bakal terjadinya perubahan peradaban di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua tahun 577. Ini adalah ketika wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW. Awalnya pun ayahnya sudah wafat sebelum 571 Masehi. Artinya Nabi Muhammad lahir ketika ayahnya telah tiada. Bahkan ada sejarah menyebut 3 bulan dalam rahim ibunya, maka ayahnya telah wafat. Maka ini adalah sesuatu yang menyesakkan dada kita. Bagaimana sedihnya, bagaimana dukanya ibu ya Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tahun 577, berarti 6 tahun setelah Nabi Muhammad lahir, saat-saat yang sangat dekat dengan ibu, saat-saat yang sangat membutuhkan ibunya, ibunya pun wafat. Saat Nabi Muhammad SAW masuk ke usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Perjalanan kehidupan yang amat luar biasa. Kemudian usia 12 tahun, nah, ini lagi Nabi Muhammad SAW diajak untuk ikut serta. Jadi usia seusia Ananda ya, mulai masuk usia ya SMP ya, atau ini masih usia SD ya kelas 6, dia sudah mulai berdagang ya, berdikari, tidak menggantungkan saja untuk memenuhi kebutuhannya. Nabi Muhammad SAW masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Nanda, jadi bagi kita tentu anak-anak seusia SMP jangan hanyalah pandai meminta saja, maka berusaha jugalah untuk hidup mandiri, paling tidak mandiri untuk diri kita sendiri. Hal-hal yang bisa kita bantu orang tua kita, kita bantu. Kemudian berikutnya usia 25 tahun beliau menikah. Nabi menikahi wanita suci dan menjaga dirinya dalam pergaulan masyarakat yang bernama Siti Khadijah. Kemudian usia 40 tahun, ini adalah awal tanda kenabian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ketika Nabi bertahanus di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ini sebagai awal tanda kerasulannya. Masih banyak lagi waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang sangat luar biasa perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Silahkan dibaca dalam buku-buku sejarah yang telah ditulis oleh para ulama. Ananda yang berbahagia, apa yang membuat Nabi Muhammad SAW sukses dalam berdagang? Walaupun ketika usia sangat belia, Nabi sangat sukses berdagang. Dagangannya laku keras. Kenapa itu? Ada faktornya. Ini paling tidak ada 8. Yang pertama, karena dia berpendirian teguh. Berpendirian teguh, tidak tergoda dengan untung yang besar, tidak takut dengan kerugian. Kalau sudah ditetapkan harga segitu, maka tetap segitu dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi, semangatnya tinggi, tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Inilah jujur yang sangat luar biasa ya. Sikap yang ditampilkan dalam berdagang amat jujur sehingga disenangi oleh orang-orang yang akan berbelanja kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Kemudian mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, tidak gampang saja, tapi semua itu dihadapinya ya. Coba ada rintangan itu. Kemudian yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Jadi pembeli itu disamakan pelayanannya, tidak dibeda-bedakan. Kadang di antara kita kalau ada orang membeli lebih banyak, pelayanannya berbeda. Kalau ada orang pembeli sedikit, pelayanan tidak berbeda. Pelayanannya berbeda lagi. Maka ini adalah sikap-sikap yang tidak meneladani kesuksesan perdagangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri, confidence. Percaya diri,
percaya diri. Kenapa? Yang kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Jadi ketika kita berjual beli, wajah kita senyum, respon kita bagus. Ketika datang pembeli, cepat kita tanggapi. Kalau belum sempat untuk melayaninya, kita minta maaf dulu, mohon maaf, tunggu sebentar, maaf, tunggu sebentar. Maka ini menimbulkan rasa simpati yang amat luar biasa. Inilah yang perlu dicontoh ya untuk suksesnya kita dalam sebuah perdagangan. Ananda yang berbahagia, selanjutnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Silakan dibaca ini untuk menambah wawasan kita. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah, mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, tidak sekali, berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan beliau menerima wahyu pertama Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad bertahanus di dalam Gua Hira. Ananda yang berbahagia, setelah wahyu pertama ini Jibril lama tidak muncul. Kemudian Nabi selalu menunggu-nunggu kapan datangnya wahyu berikutnya. Maka setelah berselang lama waktunya, kemudian turunlah surat kedua, surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Qum fa'anzir, wa rabbaka faqabbir, wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Wahai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Orang-orang pertama kali memeluk Islam hasil perjuangan dari Nabi Muhammad SAW ketika sudah turun perintah untuk berdakwah, maka mereka memasuki Islam yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama masuk Islam, di antaranya Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Inilah orang-orang pertama yang masuk. Kemudian orang-orang ini pun menyampaikan dakwahnya kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq dari hari ke hari bertambah orang beriman. Ya, kemudian ada lagi teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qadamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Talib, Khabab bin Al-Ar, Bilal bin Rabah, Abi Zarim Al-Ghifari, Abu Salamah, Imran bin Hashim, Amir bin Sa'id, dan Ubaidah bin Haris. Kemudian di pihak perempuan ada Safiyah binti Abdul Muttalib, Lubabah Ummul Fadil binti Haris, Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma bin Amir, istri Ja'far, Ratimah binti Khattab, Sumayyah. Nah, inilah orang-orang yang masuk Islam yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Untuk lebih jelasnya bisa Anda baca nanti dalam buku
kisah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Anda yang berbahagia, perjuangan Nabi dalam menyampaikan dakwah mendapatkan tantangan yang amat luar biasa. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot. Artinya ya diboikot dengan pengikutnya, dibuat semacam perjanjian, dibuat semacam kesepakatan negatif untuk melumpuhkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Apa itu? Yang pertama ini, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, inilah boikot, ya. Boikot yang disepakati oleh kaum kafir Quraisy. Bagaimana mereka memperlakukan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ini memang amat, ya, waktu-waktu yang amat menyusahkan, amat menyedihkan, amat memprihatinkan. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikutnya, bersama para sahabatnya. Ketika kita membaca kisah-kisah seperti ini, tak terasa air mata menetesi pipi kita. Betapa besar, betapa sulit, betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Ananda yang berbahagia, selanjutnya undang-undang pemboikotan itu digantung supaya setiap orang yang melihat, setiap orang yang ada berkunjung ke Mekah melihat dengan jelas bagaimana sikap dan perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Boikot itu ditulis kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Tapi setelah 3 tahun dengan penderitaan yang amat luar biasa, ada juga orang-orang yang tidak tega melihat betapa menderitanya Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Undang-undang tersebut, bahkan rakyat pun tidak rela dengan undang-undang itu, dimakannya oleh rakyat. Kemudian juga dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amir, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisam, dan Zam'ah bin al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ananda yang berbahagia, inilah penderitaan yang amat dahsyat yang dilakukan, yang diterima oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Saat dakwah Islam itu disampaikan, diberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyelamatkan, mereka balas dengan sesuatu yang amat menyakitkan. Ananda yang berbahagia, mungkin itu saja penjelasannya. Terakhir ini sebagai kesimpulan. Pertama, Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah. Yang kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW antara lain tidak mudah putus asa, semangat kerjanya tinggi, jujur, amanah, tabah, optimis, dan percaya diri. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dengan menerima wahyu pertama Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Yang keempat, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah turunnya wahyu kedua Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7, masih sebatas keluarga dekat. Kemudian dakwah Nabi secara terang-terangan dimulai setelah wahyu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Nanti coba dilihat ayat-ayatnya ini ditulis dalam buku catatannya. Quran Surah Al-Alaq 1-5, Quran Surah Al-Mudaththir 1-7, Quran Surah Al-Hijr ayat 94-. Kemudian yang keenam, dalam berdakwah beliau mendapatkan berbagai rintangan baik dari keluarga maupun kaum Quraisy dan pihak luar. Namun semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang ketujuh, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka diantaranya adalah Siti Khadijah,
Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Yang kedelapan, cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, ini juga pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Kalau ada masalah, kendala, tantangan, maka kita mesti bekerja sama, saling tolong menolong. Kemudian berikutnya, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Berikutnya, dalam mengajak teman untuk berbuat baik, tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Inilah pelajaran kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ananda sebagai latihan evaluasi, silakan dikerjakan latihannya dalam buku latihan. Ini soal pertama. Nabi Muhammad SAW lahir pada A. Senin 12 Rabiul Awal, B. Senin 15 Rabiul Awal, C. Ahad 12 Rabiul Awal, D. Jumat 13 Rabiul Awal. Yang kedua, ayah Nabi Muhammad SAW bernama A. Abdullah bin Auf, B. Abdullah bin Abdul Aziz, C. Abdullah bin Abdul Muttalib, D. Abdullah bin Ibrahim. Yang ketiga, saat bayi Nabi Muhammad SAW diasuh oleh seorang perempuan dari kampung pedalaman yang bernama A. Siti Uzaifah, B. Halimatus Sa'diyah, C. Ummi Kulthum, D. Ummi Maktum. Yang keempat, setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh A. Abu Talib, B. Abdul Muttalib, C. Hamzah bin Abdul Muttalib, D. Abu Lahab. Yang kelima, Nabi Muhammad pernah mulai berdagang sendiri ke Syria ketika berusia A. 12 tahun, B. 15 tahun, C. 20 tahun, D. 25 tahun. Kemudian yang keenam, paman Nabi Muhammad SAW yang sangat benci terhadap Islam ialah A. Abu Talib, B. Abu Lahab, C. Abbas, D. Hamzah. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia A. 25 tahun, B. 30 tahun, C. 35 tahun, D. 40 tahun. Yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu A. Quran Surah Al-Fatihah 1-7, B. Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5, C. Quran Surah Al-Falaq 1-5, D. Quran Surah Al-Baqarah 1-5. Yang kesembilan, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, sikap mereka A. Biasa-biasa saja, B. Ada yang menerima, ada yang menolak, C. Menerima semua ajakan Nabi, D. Menolak semua ajakan Nabi. 10. Di bawah ini sikap yang tidak dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah A. Menyampaikan dakwah dengan sopan dan ramah, B. Memaksakan kehendak agar mereka masuk Islam, C. Memberikan kesempatan kepada mereka berpikir, D. Berdakwah dengan teladan yang baik. Nah, inilah latihan soal evaluasi materi kita hari ini. Silakan di pause videonya kalau terlalu cepat, kemudian dikerjakan dalam buku latihan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.